Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kekuatan Yuan yang agung meletus dari dalam tubuh Surou, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, membunuh puluhan murid Yuan Gate yang menyerang di sekitarnya. Namun, kekuatan Yuan dalam tubuhnya jelas tidak mampu bertahan lama menghadapi serangan seperti banjir. Wajah cantiknya sekarang dipenuhi dengan pucat. Meskipun gelombang kelelahan yang mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya, Surou masih mengatupkan giginya erat-erat saat dia melihat mayat-mayat yang menutupi tanah. Kedua matanya merah, sementara ketidakberdayaan muncul di dalam hatinya. Para penyerang saat ini masih merupakan murid-murid gerbang Yuan biasa. Para tetua yang sangat menakutkan hanya menonton perlawanan mereka dengan sikap acuh tak acuh. Begitu para tetua ini menyerang, kemungkinan besar pertahanan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga akan segera runtuh. Saat ini, mereka hanya menikmati perjuangan panik Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga sebelum dihancurkan. Adik perempuan Surou, hati-hati! Teriakan mendesak tiba-tiba terdengar saat Surou merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali fokusnya. Pori-pori di tubuhnya menyusut saat dia melihat 3 bayangan pedang tajam, disertai dengan kekuatan Yuan yang sangat ganas, tiba-tiba muncul. Ketiga serangan ini sangat mematikan. Mereka yang menyerang jelas-jelas adalah ahli gerbang Yuan sejati, dan masing-masing tidak lebih lemah dari Surou. Serangan diam-diam dari ketiganya menutup semua rute pelarian Surou. Selain itu, mengingat betapa lelahnya Surou, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan tersebut. Surou juga menyadari kondisinya sendiri. Dia melihat bayangan pedang tajam membesar dengan cepat di matanya, sementara ketidakberdayaan dan kesedihan muncul di bibirnya. Apakah ini nasib Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga? Serangan tajam itu tiba dalam sekejap. Namun, cahaya hijau tiba-tiba menembus udara tepat saat serangan itu akan mengenai sasaran. Saat cahaya hijau itu melintas, 3 ahli Yuan Gate tahap Profound Life yang sempurna meledak menjadi kabut berdarah tanpa bisa berteriak. Momentum cahaya hijau itu tidak berkurang setelah melewati 3 ahli gerbang Yuan. Banyak murid gerbang Yuan di belakang ketiganya semuanya tersingkir oleh cahaya hijau yang tajam. Dalam sekejap, ruang kosong yang besar muncul dalam serangan seperti banjir gerbang Yuan. Kemunculan tiba-tiba serangan dahsyat ini juga menyebabkan pertempuran yang merasuki langit terhenti. Surou dan murid-murid Nine Heavens Supreme Purity Palace lainnya tertegun sejenak. Setelah itu, mereka terkejut gembira melihat seorang wanita cantik yang sedang melayang mengenakan gaun putih. Dengan pedang panjang di tangan, dia perlahan datang. Sikapnya yang awalnya dingin kini menjadi sangat dingin. Kakak senior Qingzu. Murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang tak terhitung jumlahnya langsung berteriak saat mereka menatap sosok itu. Semangat mereka yang awalnya putus asa kini meningkat pesat. Surou menatap wanita berpakaian putih yang perlahan datang ke sisinya. Meskipun wanita itu masih mengenakan kerudung, Surou dapat merasakan dinginnya wajah Qingzu dan niat membunuh di wajahnya. Adik-adik, kalian semua mengalami masa-masa sulit. Qingzu menatap wajah Surou yang lelah. Setelah itu, dia melirik murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang terluka. Tangan seperti giok yang memegang pedang panjang itu bergetar pelan saat dia berkata perlahan. Kakak senior, melindungi Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga merupakan tugas kita. Surou menggelengkan kepalanya dan berkata. Ling Qingzu mengangguk pelan. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang dipenuhi awan hitam. Para pengikut Yuan Gate terus-menerus menyerbu dari dalam awan hitam. Ia dapat melihat beberapa sosok tua di tengah awan hitam. Tekanan kuat menyebar dari tubuh mereka, menyelimuti seluruh Istana Kemurnian Tenang 9 Surga. Mereka adalah ancaman yang sebenarnya. Haha, seseorang yang baik akhirnya muncul. Di mana kepala istana dari Istana Kemurnian Tenang 9 Surgamu? Tetua pertama Yuanmen memandang Qingzu dari langit dan tertawa samar. Namun, dia segera menghela napas. Oh, aku lupa bahwa dia terluka parah olehku. Mungkin dia sudah mati? Murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah tetua pertama gerbang Yuan dengan marah saat tubuh mereka bergetar karena marah.
Mata Ling Qingzu sedingin bulan yang dingin saat dia menatap tetua pertama gerbang Yuan. Aura yang menakutkan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan melesat ke langit. Kekuatan aura itu telah mencapai tahap samsara. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aura tahap samsara ini memancarkan sedikit rasa bahaya yang bahkan lebih besar daripada para ahli puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Tetua pertama gerbang Yuan mengangkat alisnya setelah merasakan aura Ling Qingzu dan tersenyum dingin. Dari kelihatannya, kepala istanamu telah mewariskan semua kekuatan Yuannya kepadamu tepat sebelum dia meninggal. Kau benar-benar luar biasa. Ada 90% kemungkinan proses pewarisan seperti itu gagal, tetapi kau benar-benar berhasil. Namun, bagaimana jika kamu berhasil mendapatkan kekuatannya? Tatapan mengejek terlihat di mata tetua pertama gerbang Yuan saat dia melanjutkan, bahkan kepala istanamu dikalahkan olehku. Apakah menurutmu anggota generasi muda seperti dirimu sebanding dengan orang tua ini? Mata Ling Qingzu yang cantik seperti air musim gugur menatap diam-diam ke arah tetua pertama gerbang Yuan. Tatapan matanya yang sangat dingin itu bahkan membuat tetua pertama itu sedikit mengernyit. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum dingin, menggelengkan kepalanya, dan melambaikan tangannya, bunuh dia. Seorang tetua Yuan Gate di belakangnya menanggapi dengan hormat. Setelah itu, tetua itu perlahan melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Aura mengerikan yang menakutkan menyebar saat dia berjalan, sementara cahaya hitam jahat bersinar dalam matanya. Kekuatan tetua Yuan Gate ini jelas berada pada tahap samsara. Selain itu, kekuatan auranya jelas jauh lebih besar daripada Zhao Kui, yang telah dibunuh Lindong. Jelasnya, Yuan Gate telah berinvestasi besar untuk melenyapkan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Anak muda, kau harus segera menyerah dan membuat istana kemurnian tertinggi 9 surga tunduk pada gerbang Yuan kami. Jika tidak akan ada yang tersisa dari istana kemurnian tertinggi 9 surga milikmu. Tetua gerbang Yuan menatap Ling Qingzu dengan sepasang mata gelap dan dingin saat dia berteriak dengan dingin. Namun, ekspresi Ling Qingzu semakin dingin saat menanggapi. Dia melangkah maju dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Kekuatan Yuan di area itu tiba-tiba melonjak saat pedang itu diayunkan. Sinar cahaya hijau menembus kekosongan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dan bahkan ruang itu sendiri tampaknya telah terpotong pada saat itu. Hati-hati! Murid-murid tetua pertama gerbang Yuan tiba-tiba mengecil setelah melihat ini dan dia berteriak dengan tegas. Bulu-bulu di tubuh tetua Yuan Gate tiba-tiba berdiri saat perasaan bahaya yang kuat melintas di hatinya. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa langsung melilitnya seperti dinding besi. Wus! Sinar hijau itu turun tepat saat pertahanannya terbentuk. Setelah itu, sinar itu melesat. Kekuatan Yuan yang melonjak dan ekspresi di wajah tetua Yuan Gate langsung membeku. Suara samar tiba-tiba terdengar dari pertahanan Yuan Power yang megah. Setelah itu, banyak pasang mata tercengang melihat retakan dengan cepat meluas di atasnya. Pada akhirnya, pertahanan yang sangat tangguh itu hancur berkeping-keping dengan ledakan terakhir. Sementara itu, tubuh sesepuh gerbang Yuan di dalamnya juga berubah menjadi kabut berdarah. Suara udara dingin yang dihirup bergema di seluruh area. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa seorang ahli super tahap samsara akan dibunuh oleh Ling Qingzu dalam satu serangan. Saat kabut berdarah itu naik, roh Yuan yang diwarnai cahaya hitam keluar dari dalamnya. Teriakannya yang tajam dan menyedihkan bergema di langit, dasar jalang kecil. Beraninya kau menghancurkan tubuhku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Benda tak berguna. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Spirit tersimpan di dalam lengan bajunya. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan terfokus pada Ling Qingzu yang memegang pedang panjang di bawah. Mata yang terakhir masih dingin, tetapi pucat samar telah melintas di wajahnya. Jelas bahwa serangan kuat dari sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi. Kau memang layak menjadi murid paling luar biasa dalam sejarah istana kemurnian tertinggi 9 surga. Bahkan gurumu pun mungkin tidak bisa dibandingkan denganmu. Namun, apakah menurutmu hanya kau yang bisa menyelamatkan istana kemurnian tertinggi 9 surga hari ini? Semua murid Yuan Gate dengarkan. Cucilah istana kemurnian tertinggi 9 surga dengan darah.
Tetua pertama melambaikan tangannya dengan marah. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Para murid gerbang Yuan berteriak keras saat mendengar teriakan marah tetua pertama, sementara hasrat membunuh memenuhi langit. Suro menggertakkan giginya setelah melihat serangan Yuan Gate kembali bergejolak. Dia segera memimpin semua orang untuk memblokir serangan itu. Namun, dia dihentikan oleh Ling Qingzu. Ling Qingzu melirik serangan murid-murid gerbang Yuan yang seperti banjir dan berkata dengan lembut, "Pimpin para murid dan mundur. Aku akan melindungi punggungmu." Kakak senior Qingzu? Suro merasa khawatir. Meskipun Ling Qingzu telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebelumnya, Yuan Gate sangat kuat. Terlebih lagi, tetua pertama Yuan Gate yang paling tangguh belum mengambil tindakan. Bagaimana Ling Qingzu bisa menghentikan mereka semua sendirian? Kakak senior, kami tidak takut mati. Biarkan kami tetap tinggal dan berbagi nasib di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Para murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga di sekitarnya buru-buru berkata, "Jika kalian semua mati, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga akan lenyap." Pedang panjang di tangannya, Ling Qingzu mengepalkan tangannya yang lain dan sebuah token yang tampak sederhana muncul di dalamnya. Setelah itu, suaranya yang dingin terdengar, "Dengan posisiku sebagai kepala istana baru dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, aku memerintahkan kalian semua untuk segera mundur. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari sekte." Kakak senior. Air mata mulai berkumpul di mata para murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang tak terhitung jumlahnya saat mereka tanpa sadar berlutut. Pemandangan lautan manusia hitam ini sangat spektakuler. "Dengarkan aku jika kau tidak ingin kematianku sia-sia." Air mata kristal tampak jatuh di bawah tabir, tetapi dengan cepat tertiup angin. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan perlahan menuju ke arah banjir yang seperti serangan gerbang Yuan. Sosok kurus yang memegang pedang itu tampak kesepian tetapi bertekad di bawah matahari terbenam. Qingzu mungkin mati, tapi sekte tidak akan pernah jatuh. Qingzu mengangkat kepalanya. Suaranya yang dingin mengandung tekad yang kuat saat bergema di langit. Tetua pertama gerbang Yuan tertawa dengan cara yang sangat menyeramkan saat kebrutalan tak berujung melonjak di matanya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya saat suara sedingin es menyebar. "Bunuh, jangan biarkan satu pun tersisa." Aura jahat yang mencengangkan itu tampaknya menyebabkan seluruh area menjadi gelap dan suram. Para pengikut Yuan Gate bergerak maju seperti belalang, bermata merah saat mereka menghunus pedang panjang di tangan mereka dan menyerbu ke arah wanita cantik yang berjalan perlahan ke arah mereka. Namun, pemandangan yang menakutkan ini sama sekali tidak menghalanginya. Mata air musim gugur yang jernih dan indah itu jernih dan dingin, sama sekali tanpa emosi yang tidak perlu. Kain kasa tipis yang menutupi wajahnya samar-samar menggambarkan kecantikannya yang luar biasa, bahkan menyebabkan aura jahat yang memenuhi area itu berhenti sejenak. Dihadapkan dengan serangan banjir yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid Yuan Gate, sosok yang cantik itu bagaikan pohon yang berdiri tegak di hadapan banjir. Tampak lemah, tetapi memiliki kelenturan yang tidak dapat digoyahkan. Di belakangnya, para murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga menatap sosok wanita cantik yang menggugah jiwa ini dengan mata merah. Beberapa murid perempuan tidak dapat menahan tangis. Ling Qingzu akhirnya berhenti berjalan dan berdiri di tempat saat Yuan Power yang tak terbatas terpancar, berubah menjadi pedang cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya di langit di atas. Dengan lambaian tangannya yang lembut seperti batu giok, suara angin kencang segera terdengar di area tersebut. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampak menutupi langit saat melesat maju, dengan ganas menghantam gelombang murid Yuan Gate yang seperti banjir. Jeritan memilukan terdengar saat darah segar menyembur, mewarnai tanah menjadi merah. Serangan Yuan Gate yang seperti banjir telah dihentikan secara paksa oleh satu Ling Qingzu saat ini. Di langit, tetua pertama Yuan Gate mengamati kerugian besar akibat kematian dan cedera para pengikut Yuan Gate dengan mata yang terpisah. Cahaya hitam melonjak di matanya, tetapi dia tidak merasa menyesal atas kerugian seperti itu. Seluruh Yuan Gate jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Cheng Pu, Wang Su, Suli. Kalian bertiga akan menghentikannya. Setelah merenung dalam diam beberapa saat, dia dengan dingin memberi perintah. Ya. Mendengar perkataannya, tiga tetua yang tampak menyeramkan di belakang menanggapi.
Aura mereka sama persis dengan Su Ling yang sebelumnya telah dibunuh oleh Ling Qingzu. Jelas, mereka juga merupakan ahli puncak di Yuan Gate. Ketiganya bergerak bersamaan. Detik berikutnya, mereka muncul di depan para murid Yuan Gate. Sambil mendengus dingin, mereka menyerang pada saat yang sama. Cahaya hitam di mata mereka melonjak saat Yuan Power yang menutupi langit menyebar, berubah menjadi lapisan demi lapisan layar cahaya yang sepenuhnya menghalangi pedang cahaya yang melesat dari segala arah. Pembantaian Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ketiganya berteriak dingin. Mata para murid Yuan Gate yang telah dihentikan, segera berubah menjadi merah tua saat mereka menanggapi. Mereka segera menyerang para murid Nine Heavens Supreme Purity Palace di belakang Ling Qingzu. Melihat ini, Ling Qingzu menggertakkan giginya pelan-pelan. Namun, saat dia hendak bergerak, suara angin terdengar, dan ketiga tetua Yuan Gate sudah mengelilinginya, menyegel gerakannya. Enyahlah, suara jelas yang mengandung sedikit amarah muncul dari balik tabir tipis. Ling Qingzu mencengkeram erat pedang panjangnya saat niat membunuh sedingin es melintas di matanya yang indah. Tanpa memberi Ling Qingzu waktu untuk menanggapi, kekuatan Yuan yang tak terbatas melesat maju saat jari-jari mendorong ke udara. Kekuatan Yuan berubah menjadi 3 jari raksasa yang dengan kuat mendorong Ling Qingzu. Tanah dalam radius 10.000 kaki telah runtuh sebelum jari-jari raksasa itu mendarat. Retakan besar menyebar keluar seperti jurang yang dalam. Ling Qingzu mengamati serangan-serangan dahsyat itu dalam diam. Pada saat berikutnya, kedua tangannya yang ramping seperti batu giok tiba-tiba menyatu saat cahaya hijau cemerlang keluar dari dalam tubuhnya seperti air bah. Sebuah teratai hijau besar dengan cepat mulai terbentuk di atas kepalanya. 3 jari raksasa yang tampaknya mampu mengangkat langit mendarat dengan keras di atas teratai hijau saat kekuatan Yuan yang mengamuk meledak. Teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar, dan teratai hijau mulai berputar. Kelopak bunga berkedip dengan cahaya yang sangat tajam dan dingin, dan bahkan ruang itu sendiri tampak teriris. 3 jari raksasa itu tercabik-cabik saat teratai hijau berputar. Melihat ini, mata ketiga tetua itu mengeras. Aura Ling Qingzu hanya pada tahap samsara, bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Sementara mereka merenungkan hal ini dalam hati, teratai hijau telah mencabik-cabik 3 jari raksasa itu. Kemudian, teratai itu berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang langsung menuju ke arah ketiganya. Ketika mereka melihat ini, mata ketiganya menjadi dingin. Masing-masing dengan marah menebas ke bawah dengan satu tangan. Kekuatan Yuan yang tak terbatas melonjak, berubah menjadi 3 bilah raksasa yang merobek ruang dan dengan kejam mendarat di teratai hijau. Teratai hijau tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari ketiganya dan akhirnya meledak. Namun, ketika teratai hijau itu meledak, kilatan cahaya hijau tiba-tiba keluar dari dalamnya. Dalam sekejap mata, ia telah muncul di depan 3 tetua gerbang Yuan seperti hantu. Saat cahaya hijau terpantul di mata ketiga tetua, perasaan bahaya yang sangat kuat segera muncul di hati mereka. Raungan seperti binatang buas muncul dari tenggorokan mereka saat cahaya hitam jahat di mata mereka tiba-tiba melonjak. Ketiganya menyerang dengan ketakutan dan kemarahan, sementara tangan mereka berubah menjadi hitam pekat. Ki iblis berputar di sekitar tangan mereka yang secepat kilat saat mereka dengan marah memukul hijau itu. Cahaya hijau berkelap-kelip, memperlihatkan sosok yang sangat cantik. Kekacauan purba tampak melintas di matanya yang seperti air musim gugur saat 3 cahaya pedang menyapu dengan sentakan tangannya yang seperti batu giok. Sosok cahaya hijau yang menawan itu melewati 3 tetua Yuan Gate, sebelum perlahan-lahan memasukkan kembali pedang panjangnya ke sarungnya. Garis darah muncul di masing-masing tenggorokan ketiganya dan darah segar segera menyembur keluar saat kepala mereka melayang ke udara. Saat kepala-kepala beterbangan, 3 roh Yuan terbang ketakutan, berniat untuk melarikan diri. Namun, Ling Qingzu sudah siap kali ini. Tatapan matanya berubah dingin saat 3 serangan pedang yang sangat kuat menembus 3 roh Yuan, menghancurkan mereka. Dalam sekejap, 3 ahli super tahap samsara lainnya telah dikalahkan di tangan Ling Qingzu. Selain itu, dia bahkan lebih kejam kali ini, dan bahkan telah menghancurkan Yuan Spirit lawannya. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Namun, saat Ling Qingzu menghabisi ketiganya, erangan lembut dan teredam terdengar dari balik kerudung tipis itu. 3 tanda berbentuk tangan hitam muncul di bahunya, dan darah merah terang mewarnai kerudung itu menjadi merah.
Ling Qingzu mengabaikan darah di sudut mulutnya. Dia hanya mengangkat kepalanya perlahan sambil menatap tajam ke arah tetua pertama Yuan Gate yang mengawasinya dengan mata acuh tak acuh dari atas awan hitam. Di antara para ahli Yuan Gate ini, dialah satu-satunya orang yang memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Untuk mencapai level ini di usia seperti ini, mungkin hanya kaulah yang pantas menyandang gelar anggota generasi muda nomor 1 di wilayah Suan Timur. Dibandingkan denganmu, apa yang disebut 3 raja kecil gerbang Yuan kita benar-benar lelucon. Tetua pertama gerbang Yuan berkata tanpa emosi. Anggota generasi muda nomor 1. Mendengar kata-kata itu, tatapan mata Ling Qingzu yang biasanya dingin dan kalem akhirnya berubah sedikit linglung sejenak, saat adegan 3 tahun lalu terlintas di benaknya. Di wilayah iblis unik itu, seorang pemuda berlumuran darah memegang tombak panjang saat ia dengan bangga menghadapi 3 master sekte Yuan Gate. Pertempuran itu telah mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Kamu salah, aku khawatir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk menjadi nomor 1. Aku mungkin akan mati di sini hari ini, namun... Senyum yang sangat indah tampak muncul di balik cadar Ling Qingzu. Aku percaya bahwa di masa depan, akan ada seseorang yang akan memusnahkan gerbang Yuanmu. Benarkah? Tetua pertama gerbang Yuan tersenyum mengejek. Tak lama kemudian, dia berkata, orang tua ini bernama Lu Feng. Kamu yang sekarang punya kualifikasi untuk mengetahui nama ini. Meskipun aku tahu bahwa banyak anak muda di wilayah Suan Timur telah terpikat olehmu, kau tidak memiliki daya tarik di mata lelaki tua ini. Jangan percaya begitu saja bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan saat aku menyerang. Lu Feng akhirnya perlahan melangkah keluar dari awan hitam. Cahaya hitam berkumpul dengan panik di kedalaman pupilnya, sementara ki iblis yang dapat memenuhi langit berkumpul di belakangnya. Itu menutupi langit, bahkan menutupi matahari. Jelasnya, tetua pertama gerbang Yuan ini akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Saat merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Lu Feng, sosok Ling Qingzu yang ramping dan menawan sedikit gemetar. Tak lama kemudian, dia menoleh ke arah murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang perlahan-lahan terdorong mundur saat mereka bertarung. Tangannya yang seperti batu giok perlahan mengepal erat saat pedang panjang di tangannya diarahkan ke Lu Feng. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghentikan tetua pertama gerbang Yuan ini. Kalau tidak seorang pun dari murid istana kemurnian tertinggi 9 surga akan bisa pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan satupun dari murid istana kemurnian tertinggi 9 surgamu lolos. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ling Qingzu, Lu Feng tersenyum tipis. Senyumnya tampak sangat menyeramkan dan brutal. Para tetua Yuan Gate ini, yang biasanya tampak agak terhormat dan suci, kini telah menjadi iblis yang paling kejam. Ling Qingzu tidak menjawab. Sosoknya berubah menjadi garis hijau saat kilatan pedang yang tak tertandingi menusuk ke arah Lu Feng seperti kilatan petir. Ujung pedangnya bergerak maju. Namun, saat hendak menyentuh Lu Feng, 2 jari layu yang ditutupi oleh pola iblis hitam menghentikannya. Percikan api meletus ke segala arah, tetapi pedang tajam itu tidak dapat menyebabkan cedera sekecil apapun. Sudut mulut Lu Feng terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Tangannya yang lain membentuk kepalan tangan yang erat saat lapisan pola iblis muncul di atasnya. Aura jahat yang sangat mencengangkan menyebar keluar. Mata Ling Qingzu berubah dingin. Dia menatap pukulan keras Lu Feng sambil menggertakkan giginya, sementara cahaya keruh yang menakjubkan dengan cepat menyembur keluar dari kedalaman pupilnya. Tinju iblis itu menembus ruang dan tiba. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa pada pedang panjang Ling Qingzu tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Namun, kilau aneh menyapu tepi bilahnya. Bilahnya miring dan dengan ganas didorong ke depan. 2 jari Lu Feng langsung terpental saat pedang panjang itu beterbangan. Darah segar menyembur keluar saat pedang itu menyerang jantungnya tanpa henti. Namun, tepat saat pedang panjang itu hendak menusuk jantung Lu Feng, tinju iblis yang tak tertandingi itu telah mendarat di tubuh Ling Qingzu. Ki iblis tampak menutupi langit saat menyapu dan bahkan ruang itu sendiri mulai hancur. Seteguk darah segar keluar dari mulut Ling Qingzu, sementara ujung pedang yang telah menusuk dada Lu Feng tidak dapat lagi bergerak maju. Kesedihan melintas di matanya yang indah saat sosoknya terlempar ke belakang di bawah tatapan ngeri para pengikut istana kemurnian tertinggi 9 surga di belakangnya.
Darah mengalir, pemandangan yang menyebabkan kesedihan. Para murid Nine Heavens Supreme Purity Palace yang awalnya mundur langsung berteriak keras. Mereka berhenti mundur dan malah mati-matian menyerang Ling Qingzu seolah-olah mereka sudah gila. Lu Feng melirik tunggul-tunggul yang tersisa dari dua jarinya yang terpotong, sebelum melihat luka pedang di dadanya saat tatapan jahat tanpa sadar melintas di matanya. Dengan genggaman tangannya, Ki Iblis melonjak maju, berubah menjadi pisau iblis sepanjang 10.000 kaki. Dia melambaikan lengan bajunya dan pisau iblis itu menembus ruang, secepat kilat saat melesat ke arah Ling Qingzu yang terluka. Ling Qingzu menggigit bibir merahnya dengan keras saat dia melihat pisau iblis itu mendekat dengan cepat. Ketidakberdayaan dan keputusasaan terpancar di matanya yang jernih. Pada akhirnya, dia telah dikalahkan. Apakah istana kemurnian tertinggi 9 surga mereka akan lenyap seperti ini di bawah pisau jagal gerbang Yuan? Kakak senior, Surou hanya bisa melihat wanita cantik itu, yang tampak begitu rapuh dan hampir layu saat menghadapi pisau iblis yang mendekat, saat air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. Setelah itu, dia melolong. Suaranya tidak lagi sejelas sebelumnya, malah dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan yang tak tertandingi. Saat lolongannya bergema di langit, suara angin yang sangat cepat segera terdengar di area tersebut. Tatapan heran terangkat satu persatu, hanya untuk melihat titik tertentu di kejauhan terdistorsi saat sebuah sosok berkedip dan tersapu. Pada saat ini, pisau iblis itu jatuh dengan keras. Tanah langsung runtuh saat retakan raksasa menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Tatapan mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah area berdebu itu, sementara pandangan mata sejumlah besar pengikut istana kemurnian tertinggi 9 surga langsung meredup, seolah-olah mereka telah kehilangan harapan terakhir mereka. Kakak senior, Surou perlahan berlutut sambil menatap kosong ke tempat yang jauh itu. Namun, dalam keadaan linglung, dia melihat debu mulai berhamburan, hanya untuk melihat area yang sama sekali tidak rusak di tanah yang rusak. Terlebih lagi, Ling Qingzu terbaring di sana tanpa cedera. Itu. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Surou buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok kurus berdiri diam agak jauh di depan Ling Qingzu. Sosok itu tidak terlihat besar dan kuat, namun, ia telah sepenuhnya menahan semua yang telah dilemparkan padanya. Itu, Lin, kakak Lindong. Surou menatap kosong ke arah sosok yang samar-samar dikenalnya itu. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri, ketidakpercayaan dan kegembiraan yang tak terlukiskan terpancar dari wajah cantiknya. Suara napas terengah-engah terdengar berturut-turut di belakangnya, menyebabkan Ling Qingzu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menatap sosok yang tanpa sadar muncul di depannya sambil menggigit bibir merahnya dengan kuat. Darah mengalir turun dari sudut mulutnya, tetapi dia dengan paksa menahan riak-riak di hatinya dan memaksa pandangannya untuk perlahan-lahan menjauh dari punggung sosok itu. Sosok di depannya terdiam cukup lama. Akhirnya, dia sedikit memiringkan kepalanya ke belakang sambil menatap sosok yang terdiam di belakangnya dengan tatapan yang rumit. Tak lama kemudian, kelembutan perlahan muncul di matanya yang hitam pekat. Jangan khawatir, denganku, tak seorang pun bisa menyakitimu. Mendengar suara yang agak serak dan lembut ini, bahkan dengan karakter Ling Qingzu yang dingin dan kalem, perasaan masam yang tak terbendung mengalir ke ujung hidungnya saat ini, sementara air mulai terkumpul di matanya. Aura iblis melonjak di langit sementara daratan runtuh. Namun, sosok kurus itu hanya berdiri diam di depan. Sementara itu, gelombang raksasa yang mengerikan itu tidak dapat menjangkaunya. Setelah itu, dia berjalan dan pergi ke samping Ling Qingzu, yang kepalanya miring ke satu sisi, sebelum dia melihat kerudungnya yang berlumuran darah. Sementara itu, masih ada rasa dingin yang familiar di alisnya. Namun, ini berbeda dari dinginnya Ying Huan-Huan. Rasa dinginnya mengandung kesombongan bawaan dan mungkin itulah alasan mengapa dia begitu luar biasa. Ling Qingzu juga menyadari bahwa pemuda itu telah berjalan ke sisinya. Matanya yang seperti air, yang tidak menunjukkan banyak emosi bahkan ketika dia akan mati, tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Mengepalkan tangannya, dia dengan kuat menekan emosinya dan menghentikan dirinya dari melihat pria itu, yang tampak sangat mempesona saat ini. Saat ini penampilannya benar-benar berbeda dari penampilannya yang menyedihkan 3 tahun lalu. Saat pikirannya sedang kacau,
pemuda di depannya membungkukkan tubuhnya, sebelum langsung mengangkatnya dari tanah dari pinggangnya. Saat dia meninggalkan tanah, Ling Qingzu merasa pikirannya menjadi kosong. Sesaat kemudian, dia tersadar kembali sebelum mulai melawan dengan keras. Berhenti bergerak. Suara yang agak rendah dan dalam terdengar, sebelum sosok Ling Qingzu yang halus menegang. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya. Seketika, wajah muda, yang tampak jauh lebih tangguh dan dewasa dibandingkan 3 tahun lalu, tercetak di matanya. Saat ini, alisnya berkerut. Selain itu, sikapnya yang elegan dan tajam bahkan membuat Ling Qingzu terkejut. 3 tahun terakhir tampaknya telah membersihkan cangkangnya dan secara bertahap mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Ling Qingzu menggertakkan giginya pelan-pelan. Namun, karena dia sudah terluka, perlawanannya perlahan mereda. Sementara itu, hanya tangannya yang terkepal erat yang menjadi bukti riak-riak yang bergejolak di dalam hatinya. Surou dan banyak murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace terkejut ketika mereka melihat pemuda itu, yang berjalan ke arah mereka dengan Ling Qingzu di tangannya. Beberapa saat kemudian, Surou tiba-tiba tersadar. Seketika, kegembiraan liar yang tak tersamarkan muncul di wajah cantiknya. "Kakak Lindong, benarkah itu kau? Kau telah kembali ke wilayah Suan Timur? Aku tahu kau akan kembali." Lindong berhenti di depan Surou. Ketika dia melihat kegembiraan di wajah wanita muda yang cantik itu, dia tanpa sadar tersenyum. Wanita muda yang pemalu dan lemah dari sebelumnya akhirnya berkembang. Lindong dengan lembut menurunkan Ling Qingzu dari pelukannya. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil Surou. Wajah Surou langsung memerah. Namun, tindakan yang sudah biasa ini membuat hatinya terasa hangat. Seketika, ia merasa seolah-olah semua kelelahan di tubuhnya telah hilang. Di samping mereka, Ling Qingzu tiba-tiba batuk pelan. Sementara itu, warna merah cerah muncul di balik kerudungnya. Jelas, serangan Lu Feng telah meninggalkannya dengan luka parah. "Kakak senior Qingzu, kamu baik-baik saja?" Surou sangat terkejut. Murid-murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace di sekitarnya juga bergegas mengelilinginya. Sementara itu, mata mereka semua dipenuhi dengan kecemasan. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Dia menatap para senior dan juniornya yang berlumuran darah, sebelum berkata dengan lembut, "Bersiaplah. Musuh yang kuat masih ada di depan pintu kita." Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan itu segera tersadar dari kegembiraan mereka. Seketika, semua wajah mereka menjadi gelap. Bagaimanapun, masih ada pasukan besar dari gerbang Yuan di luar, yang mengawasi mereka dengan niat jahat. Terlebih lagi, bahkan Ling Qingzu dikalahkan oleh tetua pertama gerbang Yuan. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya telah kehilangan pilar pendukung terakhir mereka. "Serahkan saja semuanya pada Sekte Daoku. Kalian semua harus fokus melindunginya." Lindong melirik Ling Qingzu. Saat ini, mata Ling Qingzu sudah kembali ke warna aslinya. Namun, dia memilih untuk menghindari kontak mata dengannya. Bahkan, setiap kali mereka hendak melakukan kontak mata, dia akan langsung memalingkan mukanya. "Kakak Lindong, kau berhati-hatilah. Tetua pertama Yuan Gate sangat kuat." Surou menggigit bibir merahnya. Meskipun secara logika, dia merasa bahwa Lindong harus berpikir untuk melarikan diri di saat seperti ini, keyakinan buta yang dimilikinya pada Lindong memutarbalikkan kata-kata yang ingin dia katakan. "Sahabat dari Sekte Dao, atas nama Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, Qingzu ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu hari ini. Namun, aku harap kamu akan mundur jika kamu tidak mampu mengatasinya. Bagaimanapun, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak akan menyerah pada gerbang Yuan bahkan dengan mengorbankan nyawa kita." Ling Qingzu menundukkan matanya yang cantik dan berkata dengan lembut. Di samping mereka, Surou menjulurkan lidahnya saat mendengar kata-kata itu. Namun, dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan Ling Qingzu dan tahu bahwa ada hubungan yang tidak jelas di antara mereka berdua. Faktanya, selama 3 tahun terakhir sejak Lindong pergi, dia kadang-kadang melihat Ling Qingzu linglung selama pelatihannya. Selain itu, dilihat dari sikapnya, jelas bahwa dia sedang merindukan seseorang. Peristiwa-peristiwa itu menggelitik rasa ingin tahu Surou. Bagaimanapun, Ling Qingzu memiliki karakter yang dingin dan menyendiri, dan dia memiliki ketahanan mental yang kuat.
Faktanya, ada banyak sekali jenius dan monster di wilayah Suan Timur yang merindukannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang mampu membuat kemajuan. Kadang-kadang, Surou bahkan berpikir bahwa tidak ada pria di dunia ini yang dapat membuat senior yang sombong seperti peri ini berperilaku seperti gadis kecil biasa. Karena itu, ketika dia melihat Ling Qingzu bertindak seperti ini, dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Ling Qingzu memilih memperlakukan kakak laki-lakinya, Lindong, seperti orang asing, meski jelas-jelas ada hubungan di antara mereka berdua. Meskipun dia ragu, Ling Qingzu jelas memiliki status yang sangat tinggi di Istana Kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karena itu, dia tidak berani mempertanyakannya. "Mengapa kau memanggilku teman dari Sekte Dao? Kau tidak tahu namaku?" Lindong juga mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Ling Qingzu. Sementara itu, jejak kemarahan melintas di matanya. Apakah wanita ini mencoba memprovokasi dia dengan sengaja? Tatapan Ling Qingzu tetap acuh tak acuh. Dia tidak mengangkat kepalanya dan tidak menjawab. Lindong mendengus marah setelah melihat perilakunya. Segera, dia berbalik dan pergi. Namun, Ling Qingzu tanpa sadar mengepalkan tangannya saat ini. Sementara itu, giginya menggigit bibir merahnya dengan lembut, yang tersembunyi di balik kerudungnya. Namun, dia dengan keras kepala tetap diam. Namun, saat dia tetap keras kepala, Lindong, yang baru melangkah 2 langkah, tiba-tiba berbalik. Kemudian, dia langsung mengayunkan telapak tangannya ke wajah Ling Qingzu, di depan banyak penonton yang terkejut dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Terlebih lagi, dia tampak seperti sedang marah besar. Tubuh Ling Qingzu yang ramping bergetar ketika dia merasakan angin telapak tangan yang bertiup kencang. Dia menutup matanya yang indah dan tidak bergerak. Kuku-kukunya, yang disertai angin telapak tangan, menyapu wajah Ling Qingzu. Setelah itu, dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di wajahnya. Ternyata cadar yang menutupi wajahnya telah disingkirkan dengan paksa. Dengan dibukanya cadarnya, wajah cantiknya yang tampak sempurna yang tersembunyi di baliknya pun terekspos. Pada saat itu, langit tampak cerah. Sensasi dingin di wajahnya membuat Ling Qingzu terkejut. Dia buru-buru membuka matanya sebelum menyentuh wajahnya yang seputih batu giok. Setelah itu, dia terkejut saat melihat kerudung di tangan Lindong. Akhirnya, rasa malu dan marah muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Emosi itu, yang muncul seketika, membuat para pengikut Istana Kemurnian tertinggi 9 surga di sekitarnya tercengang. Bagaimanapun, Ling Qingzu biasanya bertindak dengan dingin dan acuh tak acuh di dalam istana, dan dia jarang menunjukkan emosi yang menyentuh seperti itu, yang sebanding dengan peri yang turun di dunia fana. "Kau terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu bersikap seperti peri di hadapanku." Lindong sempat linglung sejenak karena wajah yang sangat cantik dan mempesona itu. Setelah itu, ia menggoda saat melihat rasa malu dan marah yang meluap di wajah Ling Qingzu. "Siapa peduli kau suka atau tidak?" Ling Qingzu berkata dengan marah. Namun, meskipun dia marah, wajahnya tetap terlihat mempesona. Lindong tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, matanya yang hitam pekat berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas. Dia perlahan menoleh sebelum melirik para ahli dari Yuan Gate, yang sedang menatap mereka dengan niat jahat. Kemudian, dia berbicara dengan suara samar, "Serahkan yang lainnya padaku." Ling Qingzu menatap punggungnya yang kurus. Emosinya tampak menjadi jauh lebih kacau setelah cadarnya direnggut oleh orang itu dengan cara yang sombong. Kemudian, dia menggigit bibirnya dan menahan amarah dan rasa malu di hatinya. Bagaimanapun, Lindong telah muncul di saat yang kritis dan dia memang telah mengaduk riak-riak di hatinya yang tenang dan tanpa emosi. Hubungannya dengan Lindong begitu rumit hingga membuatnya merasa terganggu. Mengingat karakter mereka, tidak mungkin mereka bisa dengan mudah melupakan perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu. Karena itu, akan selalu ada tempat yang unik bagi satu sama lain di hati mereka masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingzu yang sombong tidak punya pilihan selain mengakuinya. Lagi pula, jika pria lain yang telah membuka cadarnya, dia akan langsung menusuknya dengan pedangnya. Namun, karena Lindong yang melakukannya, tindakan itu, yang dapat memicu niat membunuhnya, hanya membuatnya jengkel dan malu. Ling Qingzu tidak diragukan lagi adalah orang yang sombong dan angkuh.
Hal ini terlihat jelas ketika mereka pertama kali bertemu bertahun-tahun yang lalu. Namun, pada pertemuan pertama mereka, dia adalah individu yang sangat berbakat dari Nine Heavens Supreme Purity Palace, sementara Lindong hanyalah seorang anak dari keluarga cabang sebuah klan di kekaisaran tingkat rendah. Oleh karena itu, ada kesenjangan besar di antara mereka, baik dalam hal status maupun kekuatan. Saat itu, Ling Qingzu seharusnya membunuh orang ini, yang telah mengambil keperawanannya, dengan tusukan pedangnya. Namun, mata Lindong yang cerah dan berapi-api menghentikannya untuk melakukannya. Pada saat itu, dia tahu bahwa pemuda yang tampaknya lemah ini memiliki keuletan dan tekad yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Terlebih lagi, dia sadar bahwa dirinya telah menjadi target yang sedang dikejarnya secara aktif. Lebih jauh lagi, dia juga menyadari betul usaha luar biasa yang telah dilakukannya. Demi mencapai tujuannya, sejak saat itu, pemuda seperti anak singa ini mulai berlari sekuat tenaga di jalan yang penuh dengan segala macam bahaya dan rintangan. Meski akhirnya ia dipenuhi luka-luka, ia tidak pernah menyesali keputusannya. Mungkin saat itu pun ia tidak menyangka bahwa pemuda yang dahulu lemah itu, bertahun-tahun kemudian benar-benar akan berdiri di hadapannya dan menggunakan tubuh kecilnya untuk membantunya menahan badai dahsyat yang bahkan ia sendiri tidak sanggup menahannya. Emosi bergejolak di dalam hatinya. Kenangan masa lalu juga mulai terputar kembali di dalam pikiran Ling Qingzu. Akhirnya, emosi lembut muncul di matanya yang jernih dan cerah. Setelah itu, suara lembut perlahan tersampaikan ke telinga Lindong. Hati-hati.